meluap di dalam hidup kami. Kuizinkan Engkau menuntun kami berkuasa atas hidup kami, ya Allah. Dan kami mengizinkan Engkau Roh Kudus mengambil alih seluruh aspek kehidupan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Mari Roh Kudus Engkau berkuasa atas kami. Pimpin kami, tuntun kami di jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Yang percaya katakan amin. Dengan pemberian Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, saudara. Amin. Allah kita hebat. Amin, saudara. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu dan sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus sanggup mengubah menjadi lebih baik, lebih sehat. Amin saudara. Sekali lagi berikan kepunyaan yang meriah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau Allah yang hebat Tuhan. Dan di dalam segala kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sempurna kuasa-Mu.
Kudus, Engkaulah yang mengajari kami. Engkau adalah guru, Engkau adalah master. Engkau yang mengajari kami, yang membebaskan kami, yang menaruh hal-hal benar, besar, hebat dalam hidup kami. Tuhan bicara, Tuhan ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Amin. Yesus, semua yang diberkati adalah amin. Saya akan duduk kembali. Terima kasih buat worship team yang sangat luar biasa melayani kita semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara, tadi pagi seperti dua minggu yang lalu saudara ikut ibadah, dan dalam sesi kedua seperti ini saya ingin mengatakan kepada saudara supaya saudara tahu, bukan minggu yang kemarin, satunya lagi ya, saudara tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Ini benar ya. Dan waktu kita selesai ibadah, belum selesai ibadah kedua, dan kemudian ya, makanya saya bilang nanti saudara kita semua berbicara dalam bahasa lidah ya. Mau ya? Yang belum bisa belajar, kamu ini sialalala, just do it ya. Nah saudara tahu waktu kita terakhir altar call, lalu saya berbahasa lidah kayak gitu tadi, karena saudara tahu ada banyak orang yang menentang orang berbahasa lidah ya, yang dibuat lelucon, dibuat sebuah joke, dibuat sesuatu yang membuli ya, saudara ya, jangan ya. Dan kemudian saya mengatakan hari ini seseorang di sini mengalami mujizat. Orang itu berdiri dan sudah tahu bahwa dia itu sakitnya adalah glaukoma, dan beberapa bulan terakhir dia sedang dirawat. Matanya sebelah kanan benar-benar tidak bisa melihat dan sakit terus di kepalanya. Dan kalau saudara browsing, glaukoma itu memang matanya mati, gak bisa sembuh. Tiba-tiba dia berdiri di situ dan dia sembuh total. Dia tutup matanya kiri dan dia pakai mata itu dia lihat bahwa sembuh total. Tapi saya bilang, saya minta kamu pergi ke dokter dan pastikan bahwa kamu benar sembuh. Lalu dia pergi hari Selasa kemarin dan dokter konfirmasi sudah sembuh. Tidak ada masalah. Itu artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi saudara, kita tinggal ngikutin aja. Saya memang cuma berbahasa lidah kayak tadi yang bunyinya kayak gitu nggak jelas. Ya. Gak apa-apa, tapi tiba-tiba Roh Kudus tahu lihat saya, seseorang sembuh di sini, lalu saya cuma ngomong dan dia sembuh. Saya yakin tadi pagi Tuhan juga menjamah banyak orang, ya, banyak mujizat, ya. Nah waktu saya berlutut sebelum kita beribadah, benar-benar Roh Tuhan menaruh di hati saya bahwa kita semua ada dalam suatu sistem kerajaan Allah, kita ada masuk di sistem itu, dan karena itu jangan khawatir, apapun saudara tahu, kalau saudara bekerja dalam sistem kerajaan Allah itu no limit, unlimited, katakan amin. Gak ada batasnya, gak ada batasannya. Nah, saya sarankan saudara kerjalah dalam sistem. Bilang sebelahnya, kita harus kerja secara sistem. Kalau di luar sistem gak ada jaminannya, tanggung jawab sendiri. Nah, tapi hari ini masih tetap tentang Roh Kudus. Yang sampai minggu kemarin masih Roh Kudus, ini masih Roh Kudus lagi. Nah minggu yang depan saya juga nggak tahu masih apa ya. Tapi ini sangat indah, sangat luar biasa. Kita baca dulu ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi judulnya adalah panggilan surgawi. Katakan panggilan surgawi. Sementara ini tolong lupakan bahwa hidup sebagai sebuah long vocation ya. Kita enggak kebetulan ada, bukan karena meledaknya suatu bintang raksasa lalu kemudian muncul peringkilan-peringkilan jadinya Sarah, Andre, siapa-siapa gitu ya. Enggak saudara, ini terencana sempurna. Amin ya. Bahkan nampaknya seolah-olah saudara itu lahir karena sebuah kecelakaan, tidak diinginkan, tidak diharapkan, mungkin bahasa Jermannya itu kesundulan atau apa itu ya. Ya, walaupun itu sekalipun, pripun sampun Tuhan itu menciptakan saudara, menenun buah pinggang saudara di kandungan ibu saudara. Kejadian dahsyat dan ajaib. Jadi tujuannya ada ya, panggilan surgawi ya. Sama-sama baca ya, kan?
Menjadi kaya, sukses, populer bukan tujuan hidup, tetapi alat, sarana, instrumen, tools untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Katakan amin. Amin. Kalau saudara sasarkan menjadi kaya sebagai tujuan, saudara pasti kecewa. Amin ya. Banyak orang Kristen, orang-orang baik, tapi tidak kaya. Banyak. Ada nggak? Ada. Banyak orang Kristen saleh juga mereka tidak bisa setara. Dan saudara jangan berpikir bahwa Bill Gates itu Kristen. No, dia bukan Kristen, tapi dia kaya raya. Benar ya? Jadi bukan tujuan. Jangan jadikan menjadi kaya sebagai tujuan. Nanti saudara kecewa ketika itu tidak terjadi. Saudara nyalahkan Tuhan. Loh, kok aku ikut Tuhan kok nggak kaya ya? Keliru saudara. Bukan itu. Tapi itu semua adalah alat, sarana, instrumen kalau saudara menghidupi tujuan Tuhan bagi kita semua. Kita mempunyai tujuan, panggilan surgawi, tujuan, goal. Goal kita itu adalah bagaimana kita menuju kepada panggilan surgawi dalam hidup kita, ya. Dan apa yang menjadi goal saudara dan saya, gereja ini, saya, saudara, dan setiap orang, goalnya apa? Adalah ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya, amin. Amin. Saudara akan mengalami benar-benar melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Itu bukan karena saudara baik atau hebat, saleh, bukan. Tetapi itu semua menjadi support system untuk mendukung saudara memenuhi tujuan ilahi saudara. Katakan amin. Dan itu terjadi begitu saja, biasa saja, alamiah. Itu terjadi ketika saudara masuk di dalam sistem kerajaan Allah, ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 adalah tujuan panggilan surgawi kita. Setiap kita hidup demi Injil. Katakan, saya hidup demi Injil. Saya hidup demi Injil. Saya hidup karena Injil. Saya hidup oleh Injil. Injil yang menghidupi kita. Injil yang akan kasih makan kita. Bahkan ketika seluruh dunia lapar, sedang saudara berkomitmen terhadap Injil, Injil Yesus Kristus akan menghidupi saudara. Kita hidup demi Injil, ini saja. Artinya bahwa saudara-saudara, kita tidak punya kepentingan, kita tidak sedang mengkampanyekan agama. Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang marah, ya. Ketika saya memberitakan Injil, saya bukan pernah berjuang demi agama. Ada orang berjuang demi agama, bukan? Kita enggak. Kita enggak berjuang demi agama. Kita mengasihi orang berdosa, amin. Kita tahu mereka akan binasa. Kalau kita beritahu mereka jalan keselamatan, itu aja, cuma itu. Karena kita mencintai mereka. Kenapa? Sebab cinta Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi kita mencintai orang berdosa seperti Yesus mencintai orang berdosa. Ini tujuannya cuma ini saja, ya. Jadi kalau saudara misalkan tidak bisa pergi menginjil, saudara bisa berdoa. Saudara tidak bisa berdoa, saudara bersaksi ke orang-orang, amin. Saudara tidak bisa bersaksi, saudara bisa berinvestasi. Saudara nggak bisa berinvestasi banyak, saudara bisa berkhotbah seperti saya, amin ya. Ini juga Injil, ini kepentingan Injil. Gak bisa lagi buka rumah saudara untuk komsel. Karena banyak orang-orang yang meninggalkan gereja sudah bertahun-tahun, tapi ketika komsel mereka datang, mereka terima keselamatan, mereka terima persekutuan, mereka bertumbuh. Itu juga kita ada dalam satu rangkaian tujuan besar, yaitu untuk pencapaian Injil Kerajaan Allah bisa didengar oleh seluruh umat manusia. Kenapa itu tujuan menjadi tujuan? Kita bisa lihat dari mana, saudara? Karena Yesus berdarah-darah. Kalau itu bukan sesuatu yang penting, Yesus nggak mungkin sampai berdarah-darah. Benar ya? Masa demi menyelamatkan menungso yang kayak kita udah jelas-jelas berdosa, ngapain mau berdarah-darah? Ini pasti sesuatu yang menjadi kepentingan surga sejak awalnya adalah keselamatan melalui Yesus. Sudah pernah berpikir kenapa Yesus nggak mati serangan jantung aja? Kan nggak berdarah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nyawa itu dibayar dengan nyawa. Nyawa ganti nyawa. Dan Yesus memberikan nyawa supaya bisa menebus nyawa. Katakan amin.
Dan dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Nyawa menebus nyawa, nyawa ganti nyawa. Sebab itu dia nggak mati karena serangan jantung, tetapi dengan darah, berdarah-darah, dengan menderita, sebab oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu obat. Darah Yesus adalah the real medicine. Say yes. Amin. Bukan salah satu obat. Dia obat yang sesungguhnya itu adalah darah Yesus. Sekarang saya cerita dikit, kepotong jadi ingat. Kemarin saya pergi pagi di khotbahnya di Birit. Saya itu minum obat tensi. Kata dokter saya harus meminum. Obat satu-satunya yang saya minum itu adalah obat tensi. Karena rada takut kalau nanti stroke. Ada masalah dengan tekanan darah. Nah, saya sudah sampai di Tegalyoso ketika saya ingat saya tidak minum obat tensi. Dan saya bisa membedakan pusingnya tensi dan pusing biasa. Agak pusingnya itu berasa. Saya berpikir saya akan berhenti parkir di pinggir jalan, telepon seseorang, tapi ternyata kunci kamar saya yang bawa. Saya masih bisa balik, tapi kalau saya balik saya terlambat. Akhirnya saya setel lampu dan saya mulai worship. Dan benar-benar saya mengalami, saya bilangin darah Yesus itu juga obat. Bukan itu juga obat, itu the real medicine. Itu benar-benar obat. Seketika itu juga semua pusingnya hilang. Saya sudah pergi beraktivitas, saya sudah melakukan semua hal. Kita bisa memilih untuk hidup dengan cara natural atau supranatural. Amin. Tergantung pilihan kita. Saudara bisa bekerja dengan cara natural atau supranatural. Orang-orang tidak kenal Tuhan, mereka bisa kaya raya. Ya, itu yang kemarin tenggelam kapal selam Titan itu termasuk ada konglomerat yang juga mati di dalam perjalanan itu. 5 orang apa 8 orang? Itu kapal selam wisata, cuma mau lihat puing-puing Titanic dan dia selesai. Itu orang kaya semua. Saudara bisa kerja keras, bisa banting tulang, kaki, kepala, jempalitan, bisa, dan menghasilkan kekayaan, bisa. Tapi terserah saudara. Tapi ada cara lain yang saudara bisa lakukan kalau Roh Kudus bekerja melalui saudara. Itu seperti tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, terjemahkan sendiri maksud saya apa? Kalau saudara Roh Kudus bekerja melalui saudara, ya kau yang menunggui. Ya, tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman. Nah, tapi Yesus berdarah-darah untuk membayar saudara. Ya, jadi catat darah Yesus itu benar-benar obat. Itu obat supranatural. Ya, kalau saudara lupa bawa obat, ingat gitu ya, obat itu tinggal di dalam saudara. Kalau misalkan lupa bawa obat sakit perut, saudara, itu segera langsung saudara minum obat. Itulah alasan mengapa bumi ini masih awet, karena masih banyak yang belum dijangkau. Bumi ini masih awet, udah rusak sana sini, ibarat nenek-nenek tua udah rentah, udah rusak. Bumi ini kan mengalami kerusakan yang parah, saudara ya. Pemanasan global, salah satunya dampak efek rumah kaca yang kita rasa suhu yang tidak bisa diprediksi, perubahan iklim. Bumi ini benar-benar parah rusaknya, tapi bisa awet itu karena proyek ini belum selesai, harus dikerjakan, harus diselesaikan, karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi semua orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Dan itulah sebabnya kenapa Roh Kudus tinggal di dalam rumah yang rapuh. Di mana? Di hati saudara. Saya kadang-kadang terharu nangis kalau saya ingat, saya bilang Tuhan, mau tinggal di dalam saya itu luar biasa. Rumah yang rapuh, rumah yang cacat, bolong-bolong, banyak bocornya. Bocor mulut kayak ember. Ya kita ini kan banyak kekurangan ya kan? Banyak bocornya, banyak bolongnya, tapi Roh Kudus, pribadi Allah yang Maha Kuasa, pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kuasa, Allah sendiri. Kebayang gak sih milik tinggal di rumah ini, di tubuh saudara, dia tinggal di dalam saudara, betah-betahnya hidup di dalam saudara dan saya.
masih di sekolah Alkitab, saya pernah pergi ke rumah teman saya itu di desa jauh sekali. Udaranya dingin sekali. Ya waktu di sekolah Alkitab saya nggak kenal orang mau tinggal di mana ya kan. Masa sebulan liburan tinggal di hotel. Duitnya siapa saudara? Saya ikut teman saya di pelosok sekali. Jadi kami tinggal di rumah itu udaranya dingin sekali. Lalu ini dapur, kemudian jadi satu dengan dapur itu adalah kandang sapi. Lalu ada tempat tidur seperti panggung begitu ya, ada tikar. Jadi orang memasak di sini lalu kami makan di situ dan sapinya BAB di situ dan baunya itu luar biasa. Kita kadang-kadang pergi ke rumah dan nginep di satu tempat, sok dong nggak nyaman, bener nggak? Ya, kalau nggak seperti di rumah saudara sendiri, ya. Kita sok nggak nyaman. Masuk di kamar mandi, licin semua gitu rasanya gimana? Pelikat. Kadang-kadang saya suka masuk di kamar mandi pojok itu. Kalau bolongannya itu sudah kelihatan kayak seperti apa di dalam bagian dalam itu ya. Itu saya kunci terus saya ambil saya sampai dituangi air kelihatan bersih gitu kan ya. Rasanya nggak nyaman lihatnya gitu kan ya. Halo? Bayangin Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kita, stay selami-laminya. Kita nakal kayak apa dia maunya aja di situ. Sungguh sangat luar biasa. Saya sering nangis kalau saya ingat bagaimana beliau mau tinggal di dalam saya. Demi apa? Demi tujuan ilahi, demi panggilan surgawi dia tinggal di dalam kita karena kepentingannya ada supaya orang berdosa diselamatkan. Itu aja saudara ya. Bagaimana caranya? Nah ini kita ketemu Roh Kudus di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat, Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lanjutannya belum selesai itu ya. Ada juga ayat awalnya. Jadi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memenuhi Bezalel. Setelah ini saudara saya kasih waktu kita minta Roh Kudus penuhi kita, amin. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, tetapi kita yang gak mau dipenuhi, ya, dikuasai, dipimpin. Kita mau mimpin Roh Kudus, ya. Kita mau ngatur-ngatur, kongkon-kongkon, ya itu yang kadang gak jalan, ya. Dan saya tahu perjuangan yang terberat adalah belajar ilmu surrender, berserah, supaya beliau yang mimpin bukan saya, seperti itu. Jadi kita lihat tentang orang ini, ya ingat ya dia dipenuhi dengan Roh Allah. Bersyukur bahwa ayat ditaruh Roh Allah duluan. Jadi si Bezalel ini dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan membangun kemah suci dan semua atribut yang ada di dalamnya. Dan Alkitab mengatakan untuk maksud itu Roh Kudus memenuhi dia. Sama seperti kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk tujuan ilahi, membangun rumah rohani. Katakan amin. Roh Kudus kemudian memenuhi Bezalel. Lalu Roh Kudus memberikan kemampuan, keterampilan, pengetahuan. Saya sudah pernah kasih saudara terjemahan yang lain itu disebut I have filled him with the Spirit of God, with skill. Katakan skill. Skill itu kalau orang kerja itu terampil sekali, punya keterampilan, bukan asal. Kalau potong rambut itu kalau orang datang ke salon mesti nyari dia. Ada kan ya? Aku pergi kalau nggak dipotong sama si ini nggak mau. Itu karena dia skillful, ya. Dia benar-benar punya keterampilan. Skill, ability. Ability saya juga sudah pernah terangkan bahwa ability itu berbicara yang pertama adalah physical ability, kemampuan fisik. Apa itu? Stamina, daya tahan. Roh Kudus penuhi kita, tujuannya bukan ambil kebebasan kita, tapi memberikan plus-plus kepada hidup saudara. Katakan amin. Stamina, daya tahan, sehingga saudara jadi fisiknya kuat,
Katakan amin. Gak sakit-sakitan. Tua gak apa-apa, tapi kuat, tapi sehat. Ability juga berbicara tentang mentality ability, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan menalar, kemampuan menemukan jalan keluar. Jadi orang yang diurapi roh Allah, dia itu mempunyai kemampuan mental, bisa berpikir, bisa menalar, bisa menemukan jalan keluar. Dia nggak kenal namanya jalan buntu. Katakan amin. Dia selalu menemukan jalan keluar. Nggak apa-apa, wes bingung aku, wes borang ngerti, wes karepe. Enggak, saudara. Selalu ada jalan keluar. Dia bisa berpikir, pikirannya panjang, lebar, luas, dan dalam. Bisa menemukan jalan keluar. Gak apa-apa, semua mataku, mana Paramex, Optomin, Oskadon. Enggak, saudara. Enggak ada, enggak butuh. Karena dia selalu bisa berpikir. Sebab Roh Kudus berpikir melalui pikirannya. Amin. Itu tentang ability, knowledge, tentang pengetahuan, kecerdasan. Dan Besalel menerima semuanya. Amin. Ya, saudara misalkan berniat bikin roti, saudara minta Roh Kudus ngajari, bisa nggak? Bisa. Saudara bahkan nggak bisa apa? Saudara misalkan nggak bisa main musik ya, coba saudara berdoa, aku pengen main musik. Nanti diajari. Semua bisa, skill semua bisa. Saudara misalkan mau buka salon tapi nggak pinter, minta, kan dia kasih kecerdasan. Tuhan kasih aku bisa buka salon. Caranya piye? Nanti segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ngerti-ngerti saudara di-link dengan seseorang. Ngerti-ngerti saudara browsing ketemu sesuatu petunjuk ya. Ngerti-ngerti seseorang hubungi saudara. Kenapa? Karena semua itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan saudara. Katakan amin. Saya ingin mengatakan kepada saudara, satu hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen Calvin cepat selesai. Calvin bilang ke saya, "Ma, bukan aku yang gak mau selesai, dosenku yang gak mau aku selesai. Susah ketemu dosennya." Jadi saya bilang kalau ada dosen-dosen di sini ya, saudara dosen-dosen, saudara mudahkanlah hidup anak-anak didik saudara. Amin. Supaya hidupmu dimudahkan. Jangan menyulitkan hidup anak didik saudara, karena orang menabur itu juga menuai. Jadi saya diceritain banyak cerita dari banyak orang tentang hal-hal yang terjadi. Saya juga beberapa waktu lalu hadir di pengadilan untuk menjadi saksi dari sebuah perkara. Jadi saya bilang, kadang-kadang saya bilang, tolong pastikan enggak jamnya. Karena kalau dibilangin jam 8 sidang, itu berarti saya dari sini kan 6:30. Itu kan berarti bagian saya di mana kan saya harus bangun lebih pagi lagi kan. Nah jadi saya bilang, enggak, tolong ditanya. Karena seringkali sudah bilang jam 12, mundur besok. Jadi apa yang saya belum bisa nalar sampai sekarang gini. Kenapa pejabat-pejabat ini yang namanya orang-orang pintar, sekolah tinggi-tinggi jadi pejabat, kok mereka nggak bisa ngatur waktunya ya? Saya berharap Joko Widodo mendengar kinerja dari aparatur negara. Heran saya, orang janji sama dosennya, chat sampai bertumpuk-tumpuk, gak dibalas. Telepon gak boleh, gak sopan. Lalu dia datang, ketemu dosennya. Dosennya bilang, aku cuma punya 30 menit, aku repot banget. Gak diajak, padahal itu anaknya tinggalnya sama Temanggung, gak punya kos, wirawiri. Bayangin saudara, jangan susahkan hidup orang. Saya bilang heran ya, orang pergi ke klinik, orang mau cuma dengar ocehannya, doain, sok dong bayar transportnya, kita yang bayarin. Do you understand? Orang susah kita ya dimuat mikir piye caranya supaya dia bisa. Jangan susahkan hidup orang. Tuh anak pulang ke kos sambil maki-maki dosennya, sambil ngomel-ngomel, sambil sumpah serapah keluar, saudaraku ya. Jangan susahkan hidup orang. Tapi kalau saudara waktu saya bertanya pada Tuhan bilang, tenang, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Orang baik kepada saudara, orang jahat kepada saudara, keadaan buruk, keadaan baik, situasi buruk, baik, hujan, panas, gempa, semua itu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kebaikan bagi
orang yang mengasihi Tuhan. Pasti itu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, mungkin saya harus bertemu dengan seseorang. Kalau saya harus menunggu lama, mungkin ada orang yang saya harus bicara dengan dia. Semua bekerja bersama-sama. Mereka berhasil melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai order. Siapa yang bergerak di bidang jasa? Pernahkah saudara dikomplain oleh pelanggan saudara? Apa namanya? Packingnya kurang baik. Mengalami ini itu. Ada nggak? Pernah kita kerja kemudian dikomplain orang, pernah nggak? Tapi karena Roh Kudus penuhi Bezalel, maka dia dapat melakukan pekerjaan itu plak persis sesuai order. Yang order bukan presiden, bukan pejabat negara, tokoh politik. Yang order adalah Tuhan Allah semesta alam, dan pekerjaan itu sama persis. Luar biasa saudara. Baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukan tepat. Katakan tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Kebayang? Kalau saya dimintain tolong orang, mungkin saya bisa mendekati apa yang dia minta. Tapi kalau melakukannya sempurna, mungkin tidak bisa sempurna. Tapi mereka melakukan semuanya persis. Plek, dengarkan saya saudara. Apakah Bezalel itu sempurna? Bezalel orang biasa, dia tidak sempurna. Cuma karena Roh Allah memenuhi dia, maka dia dapat mengerjakan pekerjaan yang sempurna, dikerjakan oleh orang yang tidak sempurna. Say yes. Jadi kita masih tidak sempurna, tapi kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masih tidak sempurna, kita masih kurang sana sini, tetapi kita bisa melakukan kehendak Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Bukan kita sama sekali. Kalau saudara izinkan dia memenuhi saudara, berkuasa atas saudara, beliau yang melakukan, bukan kita. Kita tidak sempurna, tapi orang tidak sempurna dan cacat dapat melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kita, tetapi Roh Allah yang bekerja melalui kita. Jadi kita semua dari berbagai profesi memiliki tujuan yang satu. Ya, seperti di gambar ini. Mungkin saya bisa tunjukkan sesuai tampilannya. Ini kemungkinan penyanyi, ini dokter, ini mungkin yang bekerja di lab, ini nurse-nya, perawatnya, ini potongannya sepertinya dosen ini filsuf, profesor, ini musisi, ini mungkin pedagang. Semua apapun profesi kita, saudara harus taruh tujuan saudara adalah demi Injil Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara menaruh tujuan itu, maka Roh Kudus ini sesungguhnya bergerak dan memaksimalkan semua potensi saudara. Saudara jadi musisi yang luar biasa, saudara menjadi dokter yang luar biasa, perawat yang luar biasa, guru yang luar biasa, pedagang yang luar biasa, pendeta yang luar biasa, pelayan yang luar biasa. Semuanya menghasilkan karya yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Saya tahu dokter ya, dokter itu adalah spesialis saraf. Dan dia waktu itu dia praktek di kota Ambon. Dan saudara tahu pasiennya luar biasa. Satu pasien itu bisa 30 menit loh. Saudara tahu dia ngapain di dalam? Dia bilang karena kadang orang kirim pesannya tuh, pasiennya itu keliru. Dia kan dokter saraf, harusnya dikirim ke psikolog, malah dikirimnya ke dia. Dia ini kan dokter saraf, ngurusnya saraf, bukan ngurusin orang
gangguan jiwa enggak? Gangguan jiwa pergi ke psikolog ya kan? Lagi dibawa ke dia. Setengah jam satu orang. Apa yang dia lakukan? Dia sedang menginjili mereka, sedang berdoa dengan mereka. Yang di luar tunggu lama, 30 menit lagi, yang satu masuk lagi. Kalau kita ke dokter sebentar kan, 10 menit, apalagi kalau BPJS. Kau belum ngomong, dokternya udah tahu. Ya, bener lah. Ya. Kalau dokter BPJS kita datang, tidak perlu ngomong. Dokternya sudah tahu apa yang akan dia katakan kepadamu. Segera keluar, yang ngantri di luar banyak. Nggak percaya, nyoba aja. Saya pernah itu untuk tensi aja itu saya tunggu 2 jam. Jam 12 sampai sudah jam 2 ngantri tensi kayak lalat itu loh di salah satu rumah sakit di Klaten. Sampai pas selesai tensi mau hadap dokter sudah jam 6 sore, saya masih ngantri. Saya telepon Pak Daniel sama nangis. Jemput aku pulang. Dari jam 12 sampai jam 6 aku belum ketemu dokter, ngantrinya itu saudara ya. Di salah satu rumah sakit di Klaten. Tapi kalau saudara diurapi Roh Kudus, saudara menjadi luar biasa, dilengkapi dalam pekerjaan saudara. Hasilnya sangat luar biasa. Dokter yang saya sebutkan tadi 30 menit pasiennya. Saya tahu seorang juru rawat, mantri kesehatan di kampung. Tapi saudara, walau zaman itu belum ada puskesmas, tapi sampai puskesmas ada, ditempatkan dokter di puskesmas. Tidak ada orang pergi ke puskesmas, mereka cari ini mantri kesehatan. Mantri kesehatan ini bukan cuma orang Kristen yang dia layani. Zaman COVID, zaman apa itu, ini mantri yang keliling-keliling. Dia bilangin, sebetulnya aku kasih obat ini cuma vitamin, tapi dia doakan pasiennya. Ngerti tidak? Mujizat, yang tumor sembuh, yang susah beranak, yang nggak bisa hamil, didoain hamil, saudara. Ini mantri. Do you understand? Saudara akan kerja seperti itu. Saudara akan benar-benar ahli. Saudara akan benar-benar luar biasa. Tuhan melengkapi saudara. Saudara hanya cukup taruh tujuanmu. Tujuan saya adalah saya hidup demi Injil. Injil akan menghidupi saya. Amin. Karena lagi saya lewat saja saya. Lewat aja. Saya mau kasih contoh. Ini namanya kereta MRT di Jakarta. Kereta ini canggih, tidak seperti kereta biasa yang kita sering naik, Argo Lau, Argo Dwi Pangga, kereta Jogja Solo. Enggak. Kereta ini mengadopsi sistem yang disingkat CBTC, Communication Based Train Control. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kereta ini dioperasikan dengan sebuah sistem yang menggunakan teknologi komunikasi persinyalan. Jadi sistem sinyal tanpa masinis. Di kereta masih ada yang istilahnya sebagai train attendant. Ya, petugas yang di kereta. Mereka hanya kerjanya mereka adalah kalau keadaan darurat, misalnya terjadi gangguan dengan sarana prasarana, mereka ini train attendant ini bisa mengemudikan kereta dalam kecepatan yang terbatas. Nah, bagaimana kereta ini dioperasikan? Adalah dalam sebuah sistem. Di dalam kereta ini ada namanya ada komputer yang merupakan otak daripada kereta ini. Kemudian ada yang namanya bagian pengendali. Ada. Di rel kereta itu, saudara, rel kereta, di samping rel kereta itu biasanya disebut wayside. Itu dipasang alat yang jaraknya kurang lebih 100 atau 100 lebih meter per 100 meter lah. Di atas rel juga ada alat kurang lebih 600 meter itu dipasang di sepanjang rel. Nah, tujuan dari alat yang dipasang di samping rel, di atas rel ini untuk menangkap sinyal, memberitahu, menginformasikan di mana kereta itu berada,
berapa kecepatannya, bisa merekam situasi di lapangan, semua kereta yang melintas di jalur, bahkan di area di mana kereta-kereta lain itu bisa direkam, dikirimkan kepada komputer yang ada di board di MRT itu. Jadi begini, maksud saya, kita ini harus bekerja dalam sistem. Katakan harus bekerja dalam sistem. Bahwa dunia punya sistem, surga punya sistem. Kita ada di dunia, kita bisa memakai sistem dunia, tapi kalau saudara bijak, pakailah sistem surga. Surga no limit. Pakailah sistem surga. Saudara naik di kereta, saudara nikmati tempat duduknya, saudara nikmati AC-nya. Begitu sampai di lokasi, saudara mungkin ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ada pengumuman sampai misalkan bareng gitu ya, langsung pintunya dibuka, saya keluar, bareng keluar, suaranya banter, ini ngantuk-ngantuk mesti bangun, ya kan, mesti bangun keluar. Saudara nggak perlu merengek-rengek. Ada itu orang pergi naik haji, kemudian dari desa mana itu yang sempat viral, simbah-simbah di tengah perjalanan langsung keluar dari tempat duduknya, mau minta turun, mau turun, mau kasih makan mbeknya. Sampai itu pramugari yang cantiknya seperti itu harus membujuki simbah. Simbah ingat kambingnya dikirain bisa turun di situ, saudara. Saudara, kalau saudara hidup dalam sistem aman, kalau saudara keluar, resikonya terlalu tinggi. Saudara bisa hidup secara natural, ini memang pilihan sih, tinggal milih sih. Tapi saya kasih saudara solusi terbaik. Saya kasih sebuah contoh ya. Saya ada seorang pasien, saya sebut pasien karena saya belum pernah ketemu orangnya. Juga saya belum di DP-nya juga nggak ada gambar dirinya atau gambar anaknya. Ya, dia menemukan nomor saya itu katanya di Facebook. Jadi setiap hari dia akan chat aku, ibu saya minta tolong didoakan. Dia ada masalah dengan anak laki-lakinya. Karena satu masalah, anak lakinya tiba-tiba satu hari tidak mau pulang ke rumah. Dia tinggal di apartemen, dia mengunci diri, tidak mau telepon, tidak mau ngomong sama ibunya, dan ibu yang melahirkan ini sangat menderita ya. Lalu ibu ini puasa berhari-hari, entah berapa lama dia pokoknya cerita dia berpuasa, dia berdoa, dia cari Tuhan, akhirnya satu hari anaknya pulang. Tapi pulangnya berdarah-darah. Ini kepalanya seperti habis dihajar orang, luka di kaki, luka di tangan, lukanya menganga. Ternyata dia menganiaya dirinya sendiri. Dan orang tua ini, ibu ini sangat sedih luar biasa memikirkan anaknya. Karena satu masalah, dia kemudian menyalahkan dirinya secara berlebihan, dia menyiksa dirinya. Tapi ibu ini adalah seorang anak Tuhan yang saleh, dia berdoa sungguh-sungguh, akhirnya anak ini kembali pulih. Nah, sekarang ibunya yang ada masalah. Karena dia selalu khawatir. Jadi setiap kali dia bilang, Bu tolong doakan, saya angkat telepon, kita berdoa. Nah, satu hari Sabtu 21 yang lalu, saya lihat pesan, saya di jalan, saya angkat telepon. Tuh dia belum doa, dia udah nangis. Saya bilang, ibu jangan susah ya, karena anaknya tidak kabari beberapa hari. Saya bilang, ya udah nanti setelah ini biar anaknya telepon ya. Terus saya bilangin ke Tuhan Yesus, kayak saya minta tolong aja kepada Bu Ari. Saya bilang, Tuhan tolong ya suruh Denny telepon maminya biar maminya senang. Persis kalimat saya, tolong suruh Denny telepon maminya supaya maminya senang. Saya pulang sampai di rumah, saya lagi leleh di kursi, saya dapat chat, puji Tuhan, Denny telepon, Denny sangat bahagia, besoknya Denny kembali ke rumah. Sudah lihat, itu kan sederhana sekali kan, amin kan? Saya cuma kayak seperti saya mempunyai seorang yang saya minta tolong, Bu, saya minta tolong sampaikan ke Kosani, disampaikan. Saya kasih saudara cara hidup yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam saudara, men. Amin. Emang suruh ngapain? Emang suruh nganggur? Emang teman bobo? Gak ada gunanya. Kalau saudara bobo gak usah ditemani, ganggu saudaraku ya. Amin. Tapi dia mau bekerja melalui saudara, berkarya melalui saudara, mengerjakan semua yang saudara butuhkan untuk memenuhi tujuan hidup saudara, yaitu panggilan surgawi. Untuk itulah dia ada di dalam saudara. Dia bekerja melalui saudara. Nah, kalau saudara tahu ini, saudara akan tahu juga bahwa semua yang saya sebut di atas, uang, kesehatan,
perlindungan. Apa saja? Itu semua adalah support system. Katakan support system. Sudah duduk di kereta dan saudara tahu ada wayside, ada komputer on board, ada pusat pengendali, itu semua subsistemnya, semua bekerja. Saya katakan benar-benar saudara dengar, kalau engkau menetapkan tujuanmu adalah demi Injil Yesus Kristus, engkau akan lihat semua akan bergerak dan support hidup saudara. Apakah itu uang, apakah itu kesehatan. Sudah bisa sakit? Bisa, tapi bisa sembuh. Tuhan yang pegang tombol on off hidup saudara. Amin. Kalau Tuhan bilang gak mati, gak mati, biar kulit membalut tulang, enggak. Saya bilang ini, saya sangat yakin bahwa gereja Tuhan ini berada dalam sistem kerajaan Allah. Dan sebab itu saya tidak khawatir apa-apa. Semua akan bergerak begitu saja. Seperti saya cerita kepada saudara beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke salon maksudnya pijat. Sementara saya pijat, tiba-tiba saya merasakan ada banyak orang, ada banyak orang di dalam ruangan itu. Padahal sebetulnya satu orang aja loh yang pijat itu. Sampai saya narik selimut seperti malu hati. Dan tiba-tiba Roh Tuhan menyadarkan saya, ada para malaikat. Kemudian saya seperti bisa melihat di halaman, saya lihat orang-orang dalam bentuk yang sama seperti yang di dalam kamar itu, ada juga di luar. Saya itu penasaran, saya pulang, saya pergi ke Menara Doa, saya nanya ke Tuhan, Tuhan kok begitu ya? Ini maksudnya apa ya? Saya mendapatkan sebuah konfirmasi, itu protokolnya memang begitu. Kau anak Tuhan, kau dikawal, kau dilindungi, amin, kau dijaga, kau bawa kepentingan Tuhan. Jadi kau harus dikawal. Saudara kan karena gak lihat aja kan, saudara gak lihat bukan berarti dia gak ada, dia ada. Tapi saya merinding ngomongnya. Tapi hari itu Tuhan sepertinya memang sengaja menyingkapkan kepada saya supaya saya tahu mereka ada. Nah saya merasa heran sekali, kenapa mereka ada di situ? Saya cuma pijat. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak sedang KKR besar, enggak, cuma pijat. Tapi dari situ Tuhan kasih tahu, ini protokolnya, kau miliknya, kau berharga, kau dijaga, kau bawa kepentingan Tuhan. Karena kau tidak tahu, engkau bahkan tidak tahu, mungkin besok hari kau akan ketemu seseorang dan orang itu melalui engkau akan dibawa kepada Tuhan. Itu sebabnya semua support system ini bekerja. Kau kekurangan uang, Bapak sudah tahu. Dengan segala cara Dia akan tolong kamu. Kamu harus makan. Kenapa? Supaya kamu hidup. Karena 1 minggu lagi Tuhan sudah atur. Kamu akan ketemu seseorang, kamu akan bersaksi kepadanya dan dia akan bertobat menerima Yesus. Itu maksudnya segala sesuatu bekerja bersama-sama. Amin. Amin. Semua bekerja bersama-sama. Haleluya. Jadi apa yang saudara lakukan? Tetapkan tujuan. Ikuti petunjuknya. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada amin? Apa engkau kurang bahagia? Kurang melakukan firman. Sebab firman Tuhan tidak mungkin keliru. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman. Kalau saudara kurang bahagia, kurang firman-Nya. Kalau saudara bahagia, itu pasti karena firman. Pasti karena firman. Tetap terhubung dengan Roh Kudus yang adalah sumber. Oke? Luangkan waktu worship. Yang sudah bahasa lidah yang belum minta ngomong, oh bunyinya kok sama sialalala West Bend, sialalala West Bend. Kok bahasa lidahnya kok sandal baru. Kok bahasa lidahnya kayak kursi meja semua ada apa? Nah, amin. Kan saya buktikan, saya kemarin berbahasa lidah saja. Lalu Roh Kudus mengatakan seseorang mengalami mujizat dan itu terjadi, sembuh. Amin ya. Bahasa lidah. Are you ready? Luangkan waktu. Ya, come on.
Mari mulai berbahasa lidah, mari kita mulai berdoa. Haleluya. Ora basyakara lama rabasyere de bakara basandara baraba. Irala bakara basyere de. Mari kita semua berbicara dalam bahasa lidah. Yang sudah menerima bahasa lidah, berbicaralah dalam bahasa lidah. Ku tahu hidupku
tujuan. Mulai pada hari Senin, saudara akan mengalami sebuah support system itu bekerja dengan sendirinya. Saudara akan mengalami bahwa dengan tidak diduga-duga, orang yang hutangnya lama sama saudara akan kembali. Dia akan mulai mencicil hutangnya. Itu adalah support system yang digerakkan ketika saudara membawa diri saudara masuk ke dalam gerbong kerajaan Allah. Ya, saya mendengar Roh Tuhan berkata-kata kepada saya, tidak specifically, tetapi banyak setiap orang yang memutuskan hidup dan bergerak di dalam sistem kerajaan Allah. Sebuah support system bekerja secara otomatis. Saudara akan melihat dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang datang dari tempat-tempat yang jauh yang tidak saudara kenal. Amen. Orang yang saudara lama tidak bertemu, tanpa alasan mereka akan memberkati engkau. Saudara yang selama ini merasa cari uang susah sekali, saudara akan lihat semua akan menjadi mudah untuk saudara. Ini adalah support system. Tuhan ingin engkau hidup. Tuhan ingin ada orang yang akan engkau temui, dan orang itu Tuhan punya rencana dengan dia supaya dia diselamatkan. Jadi Tuhan support. Saudara seperti saya katakan, protokolnya memang begitu. Saudara dikawal, saudara dilindungi, saudara dijaga. Teruslah bawa hati saudara untuk Injil, untuk jiwa-jiwa. Komsel atau kunjungi seseorang, kuatkan dia. Atau bagi makananmu dengan si miskin, janda, anak yatim. Bagi makananmu dengan mereka. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, aku percaya ini akan terjadi mulai hari Senin dan seterusnya. Saat kami semua sepakat masuk dalam gerbong ini, menuju tujuan yang sama, maka seluruh sistem akan bergerak secara otomatis, melengkapi, melindungi, memenuhi. Kami melihat kelimpahan dari seberang laut mengalir ke dalam perbendaharaan anak-anak Tuhan, rumah Tuhan. Semua lumbung-lumbung penuh tersedia. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Adakah yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita? Di atas, di bawah? Saya hanya mau mengucapkan selamat datang. Semuanya sudah pernah? Oke. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Ini adalah bagian kami yang kami kerjakan untuk membuat percepatan dalam semuanya. Tuhan memakai kami dan gereja ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa Allah di dalam nama Yesus. Amin. Ku tahu hidupku
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Allah Tuhan kami. Sebab Engkau baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu selalu baik. Rahmat-Mu tidak pernah berhenti. Panjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami semuanya. Dan Kau telah menaruhkan Roh Kudus-Mu yang suci, yang kudus, yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Agar setiap kami boleh bertumbuh di dalam kami mengenal Engkau secara pribadi, mengenal segala jalan-jalan kebenaran-Mu, dan boleh bertumbuh dalam segala kebajikan dan perbuatan yang baik untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam segala usaha, pekerjaan dan mata pencahariannya, berkecukupan bahkan berkelimpahan ya Tuhan. Akan menjadi sarana untuk tujuan hidup panggilan surga ya Bapa. Jadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena telah menetapkan kami adalah seorang yang menjadi suratan yang hidup, yaitu membawa Injil kebenaran ya Tuhan. Sehingga kami boleh Bapa menjadi saksi-saksi ya Tuhan, dengan oleh kuasa urapan dan daripada surgawi yang telah Kau letakkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Ya lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kuasa menyertai hamba-Mu besar di dalam melayani Engkau Tuhan. Bertambahkan hikmat, kuasa dan pengurapannya Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya Tuhan boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Presiden Jokowi ya Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan kesabaran di dalam menghadapi segala fitnah, dalam menghadapi segala ujian dan segala sesuatu yang ancaman bagi dia Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan ikut cawe-cawe. Tuhan akan ikut campur tangan, membela dan memberi kesanggupan untuk memimpin bangsa ini untuk lebih maju lagi ya Tuhan. Dan biar akhirnya berdoa bila rakyat semakin menyintai Presiden Jokowi ya Tuhan. Kalau banyak orang merendahkan, tetapi Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggi. Sehingga negeri ini Tuhan penuh dengan segala kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Segala ancaman-ancaman yang akan terjadi di negeri ini Tuhan, kami percaya, kami serahkan di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi lawan-lawan mereka Tuhan. Dan negeri ini akan menjadi aman, damai, sejahtera. Dan Injil akan memenuhi negeri ini. Dan Indonesia akan mendengar kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.